Haleluya. Puji Tuhan. Saat ini kita akan beribadah kepada Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Mari kita mau siapkan hati kita untuk kita mau beribadah kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, mendengar firman Tuhan. Sebelum kita akan mulaikan ibadah ini, mari kita akan nyanyikan satu pujian. Kita mengucap syukur sebab keberadaan kita ini semuanya oleh karena kemurahan Tuhan. Haleluya. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan. Ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Haleluya. Ku ada sebagaimana ku ada. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan. Ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu. Haleluya. Berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Haleluya. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami ada saat ini. Itu semua oleh karena kemurahan-Mu, itu semua oleh karena kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya. Dan saat ini Tuhan, kami merasa puas sebab Engkau ada di dalam kehidupan kami. Engkau yang menolong kami, Engkau yang memberkati kami, Engkau yang menyelamatkan kami. Saat ini Tuhan, kami mau memuji Engkau, kami mau menyembah Engkau. Kami pun akan belajar lagi dari kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan,
Beracaralah Engkau di tengah-tengah ibadah kami. Dari awal sampai akhirnya Allah Roh Kudus menguasai setiap kehidupan kami. Saudara-saudara kami dimanapun mereka berada pun merasakan urapan yang sama yang datangnya daripada Roh Kudus. Kami mengucap syukur, kami memulaikan ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Keberadaan kita semuanya oleh karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Biarlah kita puas bukan karena harta dunia, tetapi kita puas oleh karena Yesus yang ada dalam hidup kita. Puji Tuhan. Apa padaku ku dapat dari Bapa, keadaanku juga dari Tuhan. Apa ku buat itu guna Tuhanku, dan apa yang ku perlu ku terima lipat ganda. Bersuka
Haleluya. Yesus saja cukup bagiku, cukup buat saudara. Puji Tuhan, nyanyikan pujian ini. Tuhan Yesus cukup bagiku. Haleluya. Tuhan Yesus cukup bagiku, biar dalam percobaan, kesusahan dan pikulan berat, Yesus cukup bagiku. Yesus saja cukup bagiku, lebih dari semua di dunia. Oh, juru selamat yang setia, Yesus cukup bagiku. Tuhan Yesus cukup bagiku, kalau jiwaku gelisah, Dia beri padaku penghiburan, juru selamat yang mulia. Amin. Yesus saja cukup bagiku. Haleluya. Yesus saja cukup bagiku, lebih dari semua di dunia. Oh, juru selamat yang setia, Yesus cukup bagiku. Yesus saja cukup. Yesus saja cukup bagiku, lebih dari semua di dunia. Oh, juru selamat yang setia, Yesus cukup bagiku. Oh, juru selamat yang setia. Oh, juru selamat yang setia, Yesus cukup bagiku. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dari awal puji-pujian kita menyatakan bahwa kehidupan kita saat ini, Yesus saja cukup bagiku. Yesus saja cukup bagi Bapak Ibu Saudara. Dan kita percaya bahwa ketika kita percaya Yesus, hanya Yesus saja cukup bagi kita. Kita pun percaya masa depan kita, rancangannya, rencananya sudah diatur buat hidup kita. Haleluya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita mau akui bahwa Tuhan Yesus adalah Bapa yang baik. Dia yang mengerti jalan hidup kita. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Biarlah firman Tuhan yang akan kita dengar juga yang akan memimpin kita. Ajarku mengerti. Ajarku mengerti segala rencanamu. Ajarku berserah hanya padamu. Pimpin
berharap hanya padamu. Bapakku, ajaib segala rancanganmu. Tuhanku, heran perbuatanmu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu terjadilah. Nyanyikan pujian ini menjadi doa kita kepada Tuhan, menjadi pengakuan kita kepada Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Ajar kami Tuhan, Ajarku berserah hanya padamu. pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Glory, haleluya. Dalam terang firman-Mu, ajarku berharap hanya padamu. Bapakku, ajaib segala rancangan-Mu. Glory, haleluya. Ajaib segala rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatanmu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu terjadilah. Bapakku, ajaib segala rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatanmu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu terjadilah. Menurut kehendak-Mu terjadilah. Menurut kehendak-Mu terjadilah. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan.
Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Engkau mengerjakan kebaikan dan sukacita dalam hidup kami Tuhan. Ketika kami terus mengharapkan belas kasihan-Mu, ketika kami terus menjadikan Engkau sumber pengharapan di dalam kehidupan kami. Hari-hari yang kami jalani, kami tahu Engkau ada bersama dengan kehidupan kami Tuhan. Kami perlukan Engkau tiap-tiap saat dalam kehidupan kami. Bahkan kebenaran firman-Mu pun kami butuhkan, kami perlukan di dalam kehidupan kami Tuhan, untuk menuntun dalam setiap langkah hidup kami. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan urapi kami semua, urapi hamba-Mu yang akan membawakan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman itu bertumbuh di dalam kehidupan kami ya Tuhan, berbuah-buah untuk hormat dan kemuliaan akan nama Tuhan. Ketika kami melakukan firman-Mu, maka hanya nama-Mu saja yang dipermuliakan di dalam kehidupan kami. Hidup kami menjadi berkat, Engkau ditinggikan, Engkau diagungkan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap untuk terima, untuk dengar kebenaran firman-Mu, dan kami belajar juga untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Kesempatan yang indah kita dapat bersekutu dengan Tuhan. Biar hati kita siap untuk merasakan lawatan Tuhan di dalam kehidupan kita. Hari ini kita akan kembali membuka hati kita untuk suara Tuhan. Sehingga lewat persekutuan yang ada, kita dibawa untuk menjalani perjalanan iman kita dalam pengertian dan dalam penyerahan hidup kita kepada Tuhan. Puji Tuhan. Malam hari ini, kebenaran firman Tuhan bagi kita bertema orang percaya harus merasa cukup. Kehidupan kita selalu dibawa pada sebuah realita hidup. Akan kebutuhan dan akan keinginan. Tetapi kalau saat ini kita melihat kebenaran firman Tuhan, itu akan membawa kita melihat bagaimana seharusnya kita orang percaya hidup dalam iman kekristenan kita. Dan kita akan lihat ini bersama-sama dalam kehidupan seorang tokoh Alkitab yang bernama Paulus. Kita buka di dalam Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-11. Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-11. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Bapak Ibu Saudara, Paulus kemudian mengatakan ini sebagai pengalaman hidupnya. Pengalaman yang dialaminya dan kemudian sebuah keputusan yang diambil. Dan ini berbicara cara hidup Paulus sebagai pengikut Kristus setelah dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Dan kita melihat bahwa pengakuan ini bukan sekedar pengakuan yang keluar dari mulutnya atau karena terkondisikan dia mengalami kekurangan. Tetapi di sini Paulus berkata, aku telah belajar mencukupkan diriku dalam segala keadaan. Dan ini berhubungan dengan cara Paulus mengelola keuangan yang dia peroleh dari jemaat. Dan itu disebutkan di dalam ayat yang ke-17, di dalam Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-17 ini, yaitu pemberian jemaat. Paulus berusaha untuk mencukupkan diri dengan belajar di situasi tersebut. Dan kalau kita melihat bahwa situasi hidup Paulus memang berbeda sebelum dia percaya dan setelah dia percaya. Ada proses yang terjadi di sana. Dan proses ini Paulus berusaha untuk menyesuaikan dirinya dengan kehendak Tuhan. Itu berarti ada keinginan dagingnya yang harus dia tundukkan dan dia harus belajar mengikuti cara Tuhan. Kalau kemudian kita perhatikan di ayat ini, dengan tegas di sana dikatakan, Paulus mengkondisikan ini dalam hidupnya bukan karena kekurangan, bukan karena tidak lagi dia bekerja,
bukan karena pemberian jemaat sedikit, tapi sebuah proses secara pribadi dialaminya karena dia berusaha untuk apa? Mencukupkan diri. Di ayat, di kata ini Bapak Ibu Saudara, kata ini cukup unik karena kata ini hanya sekali digunakan di dalam perjanjian lama. Kata ini adalah autokarkes atau kukarkes. Dan ini bicara bagaimana seseorang mengalami kepuasan di dalam Tuhan. Nah, kepuasan ini bukan bicara kemudian orang mengejar keinginan dagingnya. Sebab kalau bicara keinginan daging Bapak Ibu Saudara, kita akan dibawa bahwa orang akan menjadi tamak, akan menjadi serakah. Dan kondisi ini membawa orang tidak pernah puas. Tetapi Paulus berkata bahwa dia ini puas. Puasnya Paulus ini bicara tentang keseimbangan antara logika dan perasaannya. Dan situasi ini adalah sebuah proses ketika seseorang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, bergantung kepada Tuhan, dan seseorang benar-benar hidup mengandalkan Tuhan. Kenapa kemudian Paulus mengalami hal ini dalam hidupnya? Kita belajar bahwa Paulus mengalami ini bukan karena sebuah pengakuan saja, tetapi seperti yang saya sudah ucapkan tadi, bahwa ini adalah pengalaman hidupnya yang terjadi dan dialami oleh Paulus karena fokus hidupnya sudah berbeda dari yang dulu sebelum percaya, sekarang dia percaya kepada Yesus. Paulus tegaskan itu di dalam Filipi pasal yang pertama, ayat yang ke-21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Fokus hidup Paulus adalah hidup bagi Kristus, hidup bagi Yesus. Tidak lagi mencari kepentingan pribadinya, tidak lagi memuaskan keinginannya, tidak lagi mencari harta, tidak lagi mencari kekayaan, tidak lagi mencari jabatan, tetapi fokus hidupnya hidup bagi Kristus, hidup bagi Yesus. Kalau Bapak Ibu Saudara dan saya di bawah saat ini kondisi kita hidup di dalam Tuhan sebagai orang yang percaya, maka fokus hidup kita juga adalah fokus hidup bagi Yesus. Kalau kita hidup bagi Yesus, maka Dia bertanggung jawab atas seluruh kebutuhan keperluan hidup kita. Karena Dia adalah Allah buat kita. Kita adalah hamba, kita adalah umat. Ketika kita taat, ketika kita menyesuaikan diri kita, ketika kita merasa puas dengan Yesus, maka di situ karyanya nyata atas kehidupan kita. Karena kepuasan kita di dalam Yesus bukan hanya bicara secara materi, tapi kepuasan batiniah di mana kita dipuaskan di dalam hadirat Tuhan. Sama seperti Paulus katakan, apa yang dahulu kuanggap menguntungkan, sekarang kuanggap rugi karena pengenalanku akan Kristus. Bagaimana dengan pengenalan kita kepada Dia? Kalau kita beranjak lebih jauh Bapak Ibu Saudara, kata mencukupkan diri Paulus kemudian jelaskan di ayat-ayat selanjutnya untuk kemudian kita pahami. Seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya, mencukupkan diri adalah puas dengan Yesus. Kepuasan ini ditandai oleh apa? Filipi pasal yang keempat, ayatnya yang ke-12. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan. Baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Ini pengalaman yang kemudian Paulus alami. Entah dia mengalami kelimpahan, kekurangan. Dan kata ini kalau Bapak Ibu teliti di ayat ini disebutkan ada 2 kali. Dan itu pertanda bahwa ini adalah pengalaman yang sangat berkesan bagi Paulus ketika dia mulai melayani Tuhan. Dan pengalaman ini membuat hidupnya berkata, tidak ada sebuah rahasia bagiku. Tidak ada yang menjadi rahasia. Itu berarti bahwa Paulus mengalami ini menjadi sebuah pengalaman dalam hidupnya. Dia mampu menyesuaikan dirinya ketika berkat itu besar dia peroleh ataupun berkat itu kecil yang dia peroleh. Ada tidak adanya berkat itu tidak mempengaruhi kondisinya. Untuk apa? Hidup bagi Kristus. Untuk apa? Puas di dalam Yesus.
Itu sebabnya Paulus katakan kondisi ini membuat dia tidak merupakan rahasia baginya. Bukan sebuah misteri dalam hidupnya, tetapi melewati kondisi-kondisi ini, Paulus belajar menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Sebab Paulus berkata, berkat itu adalah kepercayaan Tuhan atas hidupnya. Siapa yang memberi berkat, maka dia akan menerimanya dengan sepenuhnya. Dan itu berarti dengan ucapan syukur. Tidak tergantung banyak atau sedikitnya, tetapi dia tahu bahwa berkat itu datangnya dari Tuhan, maka dia harus mengelola itu dengan baik. Karena berkat itu harus dipertanggungjawabkan, Bapak Ibu Saudara. Ketika kita menerima berkat, entah itu masa kelimpahan atau masa kekurangan, tidak ada berkat. Apakah kita juga tetap mengucap syukur kepada Tuhan? Karena itu hak Tuhan, Dia yang memberi kepada kita. Itu bentuk kepercayaan Tuhan kepada kita. Untuk kita bertanggung jawab mengelolanya. Untuk kita bertanggung jawab menggunakannya di dalam hidup kita. Paulus katakan ini sehingga ketika dia menerima berkat Tuhan, baik dalam kekurangan, kelimpahan, baik waktu kekenyangan dan kelaparan, dia mampu menerima segala kondisi tersebut dan dia jalani dengan ucapan syukur. Buktinya adalah dia mampu menikmati segala kondisi itu. Pengkhotbah katakan, Pengkhotbah 6 ayat yang ke-12. Karena siapakah yang mengetahui apa yang baik bagi manusia sepanjang waktu yang pendek dari hidupnya yang sia-sia, yang ditempuhnya seperti bayangan. Siapakah yang dapat mengatakan kepada manusia apa yang akan terjadi di bawah matahari sesudah dia? Siapakah manusia? Manusia adalah ciptaan Tuhan. Paulus menyadari bahwa dia adalah ciptaan Tuhan, itu sebabnya dia kemudian menyerahkan hidupnya apapun yang Tuhan izinkan dia alami, baik kelimpahan dan kekurangan, itu adalah bentuk proses dalam hidupnya untuk dia jalani. Sebab dia tahu ketika dia terus mempersoalkan jumlah, dia terus mempersoalkan keadaan berkat secara jasmani, maka dia tidak akan pernah puas. Tapi kalau dia syukuri, maka dia dapat menikmati segala kondisi tersebut sebagai bentuk pengalaman pribadinya mengalami Tuhan dalam hidupnya. Hal yang kedua, Filipi pasal yang keempat, kita kembali ayat yang ke-18. Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-18 sampai ayatnya yang ke-20. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malahan lebih daripada itu. Aku berkelimpahan karena aku telah menerima kirimanmu dari Epaphroditus, suatu pemberian yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Ini kemudian menjadi pengalaman selanjutnya. Setelah Paulus bisa menerima, menjalani, dan dia menikmati berkat Tuhan, baik kelimpahan dan kekurangan. Pengalaman selanjutnya, Tuhan mempercayakan dia berkat, yaitu kelimpahan. Orang-orang yang bisa bertanggung jawab mengelola keuangan yang Tuhan percayakan, mengelola berkat, maka Tuhan melihat bentuk itu dan Tuhan mempercayakan. Kelimpahan membawa Paulus tidak hanya kemudian serakah untuk fokus pada dirinya sendiri dan dia tidak kemudian berbagi. Kita melihat di ayat-ayat selanjutnya bahwa Paulus kemudian bisa berbagi dengan orang lain. Kalau kita bisa berbagi, Bapak Ibu Saudara, itu berarti kita sudah merasa cukup, kita sudah merasa puas dengan apa yang kita peroleh. Sehingga kita bisa melihat keadaan orang-orang di sekeliling kita. Bagaimana dengan kita? Paulus bisa mengalami itu sebabnya Paulus bisa berkata kepada orang-orang yang ada, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Sebab apa? Paulus sudah mengalami pengalaman ini sendiri. Ketika dia dalam kelimpahan, ketika di dalam kekurangan, dia tetap bersyukur, dia bisa menikmati itu. Maka Tuhan percayakan dia berkat. Dan ketika Tuhan percayakan, maka dia bisa berbagi dengan orang-orang.
Tanda kecukupan ini membuat kita melihat bahwa Paulus bisa berbagi. Dan itu menjadi tanda ciri khas hidup orang Kristen. Cukupkan diri, dia bisa berbagi dengan orang-orang di sekeliling yang membutuhkan, yang memerlukan. Tidak hanya fokus buat dirinya, tidak hanya fokus bagi kepentingannya, tidak hanya fokus pada keluarganya, tapi fokus juga kepada orang-orang di sekelilingnya. Dari pengalaman ini Bapak Ibu Saudara akan membentuk kebiasaan dalam hidup kita. Itu yang disebut dengan lifestyle. Keadaan yang natur terjadi, bukan sesuatu yang dibuat-buat, tapi proses ketika bentuk pilihan itu Paulus jalani, maka lifestyle selanjutnya, cara hidupnya, gaya hidupnya kemudian berbeda. Kita lihat di dalam Ibrani pasal yang ke-13. Ibrani pasal yang ke-13, ayatnya yang ke-5. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Orang yang merasa cukup, memiliki ciri hidup, dia tidak akan menjadi hamba uang. Bapak Ibu Saudara, dalam kondisi sekarang ini, kita dibawa pada kondisi yang cukup sulit. Semua orang butuh uang. Tetapi apakah uang yang menguasai hidup kita atau kita yang kemudian mengendalikan uang tersebut? Apakah uang menjadi hal yang utama dalam hidup kita ataukah kita mampu mengelola uang tersebut atau berkat tersebut untuk memuliakan Tuhan? Karena Tuhan yang mempercayakan. Sebab di dalam, kalau kemudian kita lihat di dalam 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat yang ke-10. Orang yang tamak, orang yang serakah itu dibawa mencintai uang. Sehingga apa yang terjadi dalam hidupnya? Menyimpang dari iman dan menyiksa diri sendiri. Kalau kita tidak merasa cukup, maka kita akan selalu berusaha. Lebih hari ini kita dapat, besok kita inginkan lebih lagi, besoknya ingin lebih lagi. Tidak pernah puas. Yang ada, kita bisa menyimpang dari iman kita. Segala cara bisa kita lakukan untuk menghalalkan kita mendapatkan berkat lebih, lebih, dan lebih. Tidak pernah puas dengan apa yang ada. Bahkan menyiksa diri. Ada banyak orang yang kemudian mencari uang. Karena hidupnya dikuasai dan digerakkan oleh uang. Sehingga pagi hari bekerja sampai malam hari pun bisa lembur. Online dan sebagainya. Sampai hari libur pun masih tetap bekerja dan sebagainya. Kalau kita melihat kondisi ini, itu membuat kita tahu bahwa gaya hidup yang seperti ini tidak mencerminkan kehidupan kita sebagai anak Tuhan yang puas dengan Tuhan. Sebab kebutuhan kita hanya pada Tuhan. Pengkhotbah pasal yang ke-5 ayat yang ke-9 dengan tegas di sana dikatakan, orang yang cinta akan uang tidak akan pernah puas. Dan orang yang cinta akan kekayaan tidak akan pernah puas dengan penghasilannya. Kalau kita dibawa pada kondisi ini, maka kita belajar untuk apa? Jangan menjadi hamba uang. Uang tidak menguasai hidup. Uang bukan segala-galanya. Uang tidak menjamin kebahagiaan. Buktinya orang kaya juga tidak merasakan kebahagiaan, malah banyak kesulitannya. Tapi uang bisa menguasai orang ketika uang menjadi prioritas dalam hidupnya. Apa yang menjadi prioritas Bapak, Ibu, Saudara, dan saya dalam hidup ini? Maka itu yang akan menggerakkan kehidupan kita. Itu yang akan memotivasi kehidupan kita. Apapun yang kita lakukan akan tertuju pada fokus tersebut. Mari kita introspeksi diri kita. Melihat keadaan diri kita. Kondisi memang sulit. Tapi apakah kita tetap memegang Yesus yang memberikan kepuasan dalam hidup kita? Ataukah kita puas dengan kekayaan, harta, dan kedudukan dalam hidup ini? Selanjutnya kita melihat di ayat ini bahwa selain tidak menjadi hamba uang, kita juga akan merasa cukup. Nah, rasa cukup di sini adalah kemampuan kita untuk mengelolanya dengan baik, Bapak Ibu. Penghasilan yang banyak kita mampu kelola sehingga semua cukup. Penghasilan yang sedikit pun kita mampu kelola sehingga cukup. Tidak selalu mengalami kekurangan. Orang yang selalu mengalami kekurangan karena kenapa?
digerakkan oleh keinginannya, bukan kebutuhannya. Mari kita lihat kehidupan kita. Sampai hari ini dengan kepercayaan Tuhan, apakah kita digerakkan oleh keinginan atau kebutuhan kita? Kalau kita digerakkan dengan keinginan, kita tidak akan pernah puas. Tapi kalau kita tahu bahwa itu sebuah kebutuhan, maka kita akan bergantung kepada Tuhan dan Dia akan memenuhi segala keperluan kebutuhan kita. Sebab apa? Ayat yang terakhir, Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-13. Ini pengakuan Paulus setelah melewati proses pengalaman, proses pembentukan hidupnya sampai menjadi sebuah lifestyle, gaya hidup. Dari pilihannya membentuk kebiasaan sampai menjadi sebuah gaya hidup dalam perjalanan imannya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Entah masa kelimpahan, entah masa kekurangan. Yesus cukup buat Paulus. Kalau pengalaman itu terjadi buat Paulus di masa yang lalu dengan kondisinya, maka pengalaman yang sama pun terjadi buat Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Yesus cukup bagi kita. Karena di dalam Yesus ada kekuatan yang membuat kita mampu menyesuaikan diri di dalam berbagai kondisi. Di dalam Yesus ada kepuasan yang kita bisa temukan yang membuat kita mengalami karyanya. Bukan hanya secara jasmani, tapi secara rohani pun kita mengalami karya itu. Hari-hari ini kita diperhadapkan dengan kondisi yang sulit. Tetapi ketika kita mau menjalaninya seperti Paulus, puas dengan Yesus, maka kita pun akan terus dibawa, berjalan bersama dengan Yesus dengan kekuatan yang dari Dia. Mari kita miliki Dia. Bukan hanya sebuah nama, tetapi menjadi sebuah pengalaman melewati berbagai kondisi dalam hidup kita. Entah masa kelimpahan, entah masa kekurangan. Orang percaya akan merasa cukup. Orang percaya harus hidup merasa cukup. Karena apa? Yesus menjadi jawaban buat kita. Bukan hanya secara jasmani, juga secara rohani. Kalau secara rohani Dia mampu menjawab kita, maka secara jasmani pun Dia mampu memenuhi keperluan kebutuhan hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang di rumah, kami yang di sini, mari kita angkat hati kita. Kita mau berseru kepada Tuhan. Kita mau datang kepada Tuhan. Karena hanya Dia yang memuaskan kita. Hanya Yesus di dalam hidup kita. Haleluya. Dia menjadi jawaban buat Bapak, Ibu, Saudara di dalam berbagai kondisi yang kita hadapi. Haleluya. Hanya Engkau Yesus. Amin. Dia memahami setiap pikulan kita. Dia memahami kesulitan yang kita hadapi. Mari kita belajar untuk hidup mencukupkan diri dengan apa yang Tuhan percayakan. Haleluya, hanya Yesus. Hanya Yesus. Amin Tuhan. Hanya Engkau. Haleluya. Hanya Yesus. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Pastikan hilang. Hanya Yesus selamanya. Mari dengan yakin katakan hanya Yesus.
Yesus, hanya Yesus. Amin. Haleluya, haleluya. Glory Tuhan, hanya Engkau. Amin Tuhan. Haleluya, hanya Engkau Tuhan. Pinggulan pastikan hilang, hanya Yesus selamanya. Hanya Yesus, hanya Yesus. Lebih kita menyerah pada Dia. Oh Tuhan, hanya Engkau. Haleluya. Amin. Haleluya. Beri damai tiap pikulan, pastikan hilang, hanya Yesus selamanya. Amin. Hanya Yesus, haleluya. Mari kita berkata, hanya Yesus, sampai timbul keyakinan kita yang penuh kepada Dia. Hanya Dia yang dapat memberikan kita damai. Oh haleluya Tuhan. Setiap pikulan pastikan hilang, hanya Yesus selamanya. Haleluya, haleluya. Mari kita datang dengan keterbukaan kita. Mari kita datang dengan kejujuran kita kepada Tuhan. Hanya Dia yang sanggup memenuhi kebutuhan kita. Hanya Dia yang sanggup memuaskan kita. Hanya Dia yang sanggup menolong kehidupan kita. Haleluya. Glory Tuhan. Haleluya, haleluya. Engkau yang memahami kami Tuhan. Engkau yang mengerti kami. Engkau yang tahu kondisi kami pribadi lepas pribadi. Maka saat ini kami bawa seluruh hidup kami. Haleluya, haleluya. Glory Tuhan. Haleluya. Glory, glory, amin. Kami terbuka bagi Engkau Tuhan. Engkau yang melihat keadaan kami. Malam hari ini kami terbuka bagi Engkau. Bahwa kami untuk berfokus dalam hidup ini kepadamu. Sehingga kami dipuaskan di dalam Engkau Tuhan.
Hanya Yesus dalam hidup kami. Haleluya, haleluya. Glory, haleluya. Oh glory Tuhan. Haleluya, haleluya. Glory, amin Tuhan. Kami angkat hati kami. Kami angkat suara kami bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya Tuhan. Hanya Engkau yang memuaskan kami. Amin. Engkau gantikan segala pikulan. Engkau bebaskan kami. Haleluya. Yesus selamanya. Amin. Haleluya. Tiap pikulan akan hilang karena Yesus dalam hidup kami. Amin. Haleluya. Hanya Yesus selamanya. Mari rasakan kelegaannya. Mari rasakan kesegaran dan kekuatannya. Karena hanya Dia yang mengerti keperluan kita. Dia akan menjawab itu. Yesus cukup buat kita. Haleluya. Amin. Dengan iman kita nyanyikan pujian ini sebagai bentuk pengakuan kita kepada Tuhan. Amin. Amin. Oh Juru Selamat yang setia, Yesus cukup bagiku. Katakan, Yesus saja cukup bagiku, bagi saya, bagi engkau. Haleluya. Amin. Engkau cukup bagi kami Tuhan. Amin. Haleluya. Lebih dari semua di dunia. Oh Juru Selamat yang setia, Yesus cukup bagi. Katakan kembali, Yesus saja cukup bagiku. Amin. Yesus saja cukup bagiku. Amin. Haleluya. Lebih dari semua di dunia. Oh Juru Selamat yang setia. Haleluya. Yesus cukup
amin. Yesus saja cukup bagi, amin. Cukup buat kita, cukup buat saya, cukup buat Bapak Ibu yang ada. Amin. Haleluya Tuhan. Amin. Oh Juru Selamat yang setia, Yesus cukup bagiku. Amin, haleluya. Yesus saja cukup. Mari kita yakini, kita imani Yesus saja cukup. Amin, haleluya. Lebih dari semua di dunia. Oh Juru Selamat yang setia, Yesus cukup bagiku. Amin, amin, haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Engkau cukup bagi kami. Engkau yang akan puaskan kami. Engkau yang akan menjamin kami. Engkau akan yang meneguhkan kami. Oh haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Glory, glory. Haleluya, haleluya Tuhan. Kami membawa hidup kami di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya. Glory, glory, glory. Haleluya, haleluya. Kami menyerahkan hidup kami kepadamu, karena Engkau yang dapat menjawab segala sesuatu di dalam hidup kami. Engkau jawaban yang pasti buat kami Tuhan. Haleluya. Glory, amin Tuhan. Glory, haleluya. Haleluya Tuhan. Glory bagimu. Ini kami Tuhan. Ini kami di hadapan-Mu. Amin. Yesus, amin. Engkau Juru Selamat yang setia buat kami. Yesus
Yesus cukup bagiku. Amin. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Yesus yang cukup buat kita. Dia akan tahu memenuhi segala keperluan hidup kita. Amin. Haleluya. Mari katakan keperluanku Tuhan. Kita membawa hidup kita. Kita membawa seluruh keberadaan kita. Dia yang akan menjawab kita dengan segala keperluan hidup kita. Amin. Katakan keperluanku Tuhan. Amin. Oh, haleluya. Keperluanku Yesus saja. Engkau kebutuhan kami yang akan memuaskan kami. Amin. Haleluya. Amin. Amin. Keperluanku Yesus saja. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Kami ada di hadapan hadirat-Mu saat ini Tuhan. Dan Engkau yang mengenal setiap kehidupan kami umat-Mu. Ketika kami mengiring Engkau dengan kesungguhan hidup kami. Ketika kami menjadi orang yang percaya mengandalkan Engkau di dalam hidup ini, maka kami belajar untuk hidup sama seperti Paulus. Belajar mencukupkan diri dengan segala keadaan, segala situasi. Dan malam hari ini kami membawa hidup kami terbuka di hadapan-Mu Tuhan. Engkau yang bekerja di dalam kami. Engkau yang membentuk kami, Engkau yang membarui hidup kami. Sehingga kami belajar untuk menyesuaikan diri dengan segala keadaan. Dan kami akan menemukan kepuasan di dalam Engkau. Kepuasan yang membuat kami mengalami karya Tuhan yang ajaib. Di mana kami dapat menikmati segala berkat Tuhan yang Tuhan beri buat kami. Baik dalam kondisi kelimpahan maupun kekurangan. Baik ketika kelaparan maupun kekenyangan, kami tetap memuliakan Tuhan dalam hidup kami. Dan kami pun dapat berbagi dengan sesama kami. Sebab Engkau yang mempercayakan berkat, kami dapat bertanggung jawab. Dan kami dapat dipercaya oleh Tuhan. Itu sebabnya malam hari ini kami membawa seluruh hidup kami kepada Tuhan. Engkau yang bekerja lebih dalam dengan situasi dan kondisi yang hari-hari ini semakin sulit. Tetapi menjadi jawaban buat kami, Yesus cukup bagi kami. Yesus yang memuaskan, Yesus yang menjamin, Yesus yang akan meneguhkan hidup kami. Untuk kami tetap kuat, berjalan bersama dengan Tuhan sampai akhir hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kebenaran-Mu, terima kasih untuk lawatan-Mu, terima kasih untuk segala berkat-Mu. Engkau bekerja di dalam hidup kami, Engkau juga bekerja dalam kehidupan seluruh jemaat-Mu yang ada.
baik yang ada di rumah maupun kami di tempat ini. Kami semua diberkati oleh Tuhan. Kami semua dipuaskan di dalam Tuhan. Sehingga kami menjadi orang-orang yang dipercaya untuk mampu mengelola berkat Tuhan yang Tuhan percayakan buat kami. Kondisi tidak membuat kami menyimpang dari iman kami dan menyiksa diri kami. Tetapi kondisi membentuk kami untuk semakin mengandalkan Tuhan. Membentuk kami untuk semakin murni hidup bagi Tuhan. Dan kami akan mengalami kepuasan di dalam Tuhan. Engkau yang mencukupkan, Engkau yang memenuhkan, bahkan Engkau sendiri akan bekerja pada masing-masing pribadi kehidupan kami untuk mengalami karya-Mu, mengalami kuasa-Mu, dan mengalami janji kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu bagi kami semua, dan kami terima dengan penuh ucapan syukur. Kami akhiri ibadah doa kami malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin.